Kalau saya tarik garis besarnya itu ya, tuduhan-tuduhan ini semakin tertuju kepada Paula Verhoeven. Coba bayangin, Paula Verhoeven ya selingkuh dengan karyawan atau teman baik Mbak Imbong. Karyawan ini artinya kan di bawah Mbak Imbong. Kemudian sudah beristri, ya kan? Lebih rendah lagi. Kemudian sering transfer uang ke laki-laki ini. Artinya apa? Artinya Paula diporotin, ya nggak? Kalau itu benar. Hai, bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Makin ramai ya akhir-akhir ini di berbagai media massa, media sosial, terkait dengan keretakan pernikahan Mbak Imbong dan Paula Verhoeven. Terakhir saya membaca berita ini bahwa dikabarkan dari sahabat Mbak Imbong, yaitu selingkuhan Paula sering bermalam di rumah Mbak Im berinisial N. Supaya tidak menjadi fitnah, saya akan membacakan terlebih dahulu berita ini. Dari pikiran rakyat. Selingkuhan Paula Verhoeven sering menginap di rumah Mbak Imbong, inisial N. Pikiran rakyat, Nikita Mirzani kembali membongkar identitas laki-laki diduga selingkuhan Paula Verhoeven yang belakangan disebut-sebut sebagai perusak rumah tangga Mbak Imbong dan Paula. Bukan sosok DS menurut Nikita, perselingkuhan Paula Verhoeven justru berinisial N dan pernah tinggal bersama Mbak Im dan Paula di rumah mereka. N itu adalah teman baiknya Mbak Im yang pernah tinggal di rumah mereka, ungkap Nikita Mirzani saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Selain itu, Nikita juga menyebut sosok N ini sering menginap di rumah mereka karena rumahnya sedang dalam proses renovasi. Jadi memang sahabatnya itu tinggal di rumah mereka dengan alasan rumahnya lagi direnovasi. Meskipun mengungkap sosok selingkuhan Paula Verhoeven, Nikita menolak mengungkap lebih jauh lanjut sosok N tersebut. Paula Verhoeven diduga sering kirim uang ke selingkuhan. Mbak Imbong mengaku memiliki bukti perselingkuhan Paula Verhoeven yang telah disimpan lama. Kali ini Mbak Imbong mengaku mengetahui jika selama perselingkuhan itu terjadi, Paula Verhoeven mentransfer perselingkuhannya dengan nominal yang fantastis. Vista Putri mengatakan, jika hubungan keduanya sudah cukup jauh, yang lebih mengejutkan sahabat Mbak Imbong itu membocorkan jika selama ini Paula diduga kerap mentransfer sejumlah uang untuk selingkuhannya itu. Transfer uang ya. Ya, wanita itu ini katanya, ya aku katanya loh ya, disinggung beberapa jumlah nominal yang diduga ditransfer Paula ke selingkuhannya. Vista mengungkapkan, jika nominal uang yang ditransfer Paula ke sang selingkuhan cukup besar pokoknya, semua ada buktinya. Dari awal pertama kali Mbak Im mengetahui itu juga ada buktinya. Mbak Imbong mengaku menyadari hal ini saat sadar pengeluaran sang istri yang tiba-tiba membengkak hampir 2 kali lipat. Karena itu memang nggak ngerti apa-apa. Saya bukan membela Mbak Im, enggak, tapi ini real. Saya cerita real, kata Vista. Vista Putri itu sahabatnya ya teman-teman ya. Lebih lanjut, Vista juga menyebutkan bahwa
memiliki rekaman CCTV yang diduga selingkuhan dibocorkan oleh asisten rumah tangga Mbak Imbong. Rekaman CCTV itu memperlihatkan kedekatan Paula Verhoeven sangat dekat dengan seorang pria di rumahnya. Sang asisten rumah tangga mengaku tak tega dengan kondisi Mbak Imbong hingga akhirnya memilih untuk membocorkan rekaman CCTV Paula Verhoeven diduga selingkuh. Menurut keluarga Mbak Im, hubungan antara Paula dan pria tersebut mulai terjalin saat Mbak Imbong bepergian ke luar kota untuk urusan pekerjaan. Dalam rekaman tersebut terlihat interaksi yang tidak pantas antara Paula Verhoeven dengan pria yang dikenal sebagai rekan kerja itu. Awalnya Paula sering curhat sama teman kerjanya karena Mbak Im sering keluar kota. Lama-lama mereka jadi dekat dan asisten rumah tangga nggak tahan lihat situasinya, akhirnya memberikan rekaman CCTV itu sebagai bukti. Mbak Imbong diketahui telah mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan perselingkuhan ini selama lebih dari 1 tahun terakhir. Bukti-bukti yang dikumpulkan Mbak Imbong termasuk rekaman CCTV, pesan teks, serta rekaman suara yang menunjukkan kedekatan Paula dengan rekan kerjanya. Oke. Ya, kalau saya mendengarkan cerita ini, membaca ini, kita terbius ya. Kita terbius artinya apa? Wah, ini nyata nih gitu ya. Karena baru ceritanya ini, bilang ini nyata ini. Kenapa? Karena semua sudah terkumpulkan antara pesan teks ya, rekaman CCTV dan transferan ya. Ini terkait semua. Apakah benar itu dilakukan oleh Paula Verhoeven? Kalau saya membaca satu berita ya, adanya persoalan ini. Ternyata Mbak Imbong sudah pernah pada bulan Mei 2024 itu menala ya Paula Verhoeven. Jadi runyam saja ya. Kemudian dengan bukti transfer itu menunjukkan bahwa uang yang ditransfer Mbak Imbong ke Paula Verhoeven tidak digunakan oleh Paula Verhoeven sendiri, tapi digunakan oleh pria tersebut kalau itu terjadi. Dan konon katanya pria tersebut sedang membangun rumah. Itu benar atau tidak kita tidak tahu. Dan berita terkini bahwa sosok pria tersebut bernama N ya. N itu kalau teman saya mengatakan bahwa N itu Pak Niko ya, Pak Niko. Masalahnya adalah mengapa Pak Niko bisa sampai tinggal di rumah Mbak Imbong? Gitu ya. Ya kalau ini juga pengalaman buat kita semua ya. Jangan pernah ada orang lain yang tinggal di rumah kita sementara kita ini sering pergi. Gitu ya. Mau sahabat, mau teman baik, teman bisnis, tidak boleh di rumah. Tinggal di rumah tidak boleh. Pergi sana di hotel, pergi sana ngontrak. Jangan di rumah, itu namanya ngerusui gitu loh. Walaupun tidak terjadi, tapi itu ya sudahlah, pokoknya nggak bagus gitu. Ya. Nah ini kalau sudah tinggal di rumah, ya beginilah akibatnya. Ya, benar atau tidak, terlepas dari itu semua, itu nggak bagus. Ya, tinggal di rumah itu nggak bagus. Udah, siapapun Anda, mau orang baik, mau orang buruk, mau orang jahat, mau orang ini, orang lain di luar suami istri tinggal di rumah, alasan apapun itu tidak bagus. Tidak bagus. Dah, itu karena ada setan di situ. Kemudian ini
ada satu berita yang mengatakan bahwa Paula ini ya hanya sanggup beri Paula Verhoeven uang bulanan 400 juta, Mbak Imbong tak keberatan dituding pelit. Ini juga berita, bukan begitu cerita beritanya ya. Ya. Ini berita ya, menambah persoalan ini menjadi pelik. Yang lebih aneh di sini lagi adalah ketika tidak ada ini teman-teman Mbak Imbong yang laki-laki yang menceritakan di media massa maupun media sosial, tidak ada. Kecuali sang pengacara dengan pemberian keterangan terbatas. Tetapi sahabat-sahabat Mbak Imbong, ada namanya Vista Putri, Nikita Mirjani, Ola Rahman. Yang anehnya justru mereka semua adalah sahabat-sahabat dari Mbak Imbong yang tahu semua cerita ini. Yang lebih menjadi tanda tanya ya, ketika sebelumnya kan belum ada apa-apa nih, ya kan, belum ada berita tentang hal ini, selalu tersanggah semua. Tapi setelah Mbak Imbong konferensi pers ya, dengan serentak itu, hampir serentak itu, sahabat-sahabat ini keluarkan semua informasi ini ya, terkait dengan perselingkuhan yang bernama N ini statusnya sudah beristri, kemudian dan sebagainya, keluar semua. Sahabatnya juga ada Nikita Mirjani, ada Vista Putri, ada Ola Rahman, mungkin ada lagi yang lain. Ya, untuk sampai saat ini belum ada informasi tentang sanggahan dari Paula Verhoeven. Satu pun sanggahan dari Paula Verhoeven belum ada. Karena ini apa namanya? Krusial ya, krusial. Kenapa saya katakan krusial? Ini terkait dengan uang yang ditransfer ke orang lain, ke laki-laki lain. Harus ada penjelasannya, kemudian terkait uang ya, kemudian terkait tinggal dan tidur di rumah, itu juga krusial ya. Kemudian tuduhan selingkuh, semuanya krusial. Dan ini masalah internal, semuanya masalah internal. Ya kalau masalah-masalahnya seperti KDRT tidak ya, tapi ini coba ya. Masalah transfer uang jelas itu krusial, karena apa? Termasuk nafkah dari suami ke istri. Kemudian seseorang yang tinggal di rumah kita, namanya juga di rumah kita ya kan, itu juga krusial. Hal-hal yang dipikirkan siapapun laki-laki, ketika ada orang tinggal di rumah pasti berpikiran ya, terbawa arus lah ya. Kemudian perselingkuhan ini justru ya bisa menjatuhkan harkat dan martabat seseorang. Saya mendengar bahwa N ini adalah seorang karyawan dari Mbak Imbong. Kalau dia seorang karyawan, ya kan, artinya apa? Bosnya itu kan Baim. Kalau mau dengan karyawan itu sudah ya, apapun bentuknya. Terus si karyawan itu sudah beristri, artinya apa? Jauh lagi di bawah. Kemudian seorang wanita justru membiayai laki-laki, katakanlah ini benar ya, jauh lebih rendah. Nah inilah yang saya katakan, ini krusial. Sesuatu yang sekarang ini justru yang menjadi jatuh itu Paula Verhoeven. Coba bayangin ya, selingkuh sama karyawan itu sudah beristri, masa dia yang
transfer uang. Sudah jatuh semuanya. Coba dibayangin aja. Ngapain kita selingkuh sama karyawan? Jauh ya, kalau kita bawahan lah ya. Terus bawahan itu sudah beristri, ya kan? Terus nggak ngasih duit, malah morotin. Contohnya gitu. Gimana kira-kira? Ya kan, kalau ini benar-benar terjadi, kalau benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan, menurut pendapat saya begitu rendahnya, gitu ya, begitu rendahnya Paula Verhoeven bisa dimanfaatkan oleh sang pria ini. Itu menurut pendapat saya. Jadi apa ya? Persoalan ini semakin pelik, dan Paula tidak boleh diam di sini. Paula tidak boleh diam, karena diam menunjukkan bahwa Paula tanda tanya. Kalau memang tidak benar ya, Paula harus mengungkapkan, ya, mengungkapkan. Coba jawab pertanyaan saya. 3 hal tadi, ya, 3 hal tadi. Yang pertama, Paula, kalau benar ya, Paula selingkuh sama bawahan. Teman dekat kan, kerja kan, berarti bosnya kan Baim, itu bawahan berarti. Teman dekatnya itu tadi, yang nama N tadi, N itu sudah beristri. Kemudian kalau benar lagi nih, Paula Verhoeven suka mentransfer atau sering mentransfer ini, artinya apa? Silakan Anda menjawab kalau ini benar. Gitu ya, kalau ini benar. Ya, supaya seimbang, Paula harus bilang. Jangan sampai netizen, para fans ini terlanjur tidak percaya, tiba-tiba nanti ternyata. Gitu ya teman-teman ya, saya sebagai fan, penggemar, saya hanya menyampaikan bahwa ini justru blunder kalau tidak segera ditanggapi. Itu saja sih dari saya. Terima kasih.